Selamat pagi Bapak Ibu dosen, selamat pagi Pak Yosef, selaku pembimbing STARS 2 kelas D. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Belinda Olivia Septianus dengan nomor NPM 20011181154. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana redesain kantin Kampus 2 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pertama, pengertian kantin adalah tempat untuk menjual dan membeli makanan maupun minuman. Lalu pentingnya kantin di kampus adalah memudahkan mahasiswa dan dosen agar tidak perlu jauh-jauh membelikan makanan di luar kampus sehingga mereka dapat menghemat waktu mereka untuk sesi berikutnya. Lalu syarat pendidikan kantin itu harus memenuhi syarat kantin sehat. Lalu kantinnya bersih, nyaman saat digunakan, dan memiliki area cuci tangan dengan air yang mengalir. Lalu fungsi kantin itu selain untuk makan dan minum, kantin juga digunakan sebagai tempat berdiskusi, mengerjakan tugas, maupun hanya sekedar berbincang-bincang. Lalu selanjutnya, untuk presidennya saya mengambil Kilogram Coffee Shop yang terletak di Bandung. Coffee shop ini memilih tema dengan konsep alam, sehingga bisa dilihat coffee shop ini sangat menyatu dengan alam. Mereka membuat fasilitas yang ada, furniture yang ada berasal dari kayu, seperti meja kursinya berasal dari kayu dan batu supaya lebih menyatu dengan alam. Selanjutnya, dari Pajak School Kantin dari Paris, Prancis, saya tertarik dengan adanya urban farming di area kantin tersebut, sehingga dapat membuat suasana lebih hijau dan juga hasil dari urban farming itu sendiri dapat digunakan baik oleh penjual di kantin maupun warga di kampus. Kita bisa menanam dari sayuran, obat-obatan, itu bisa ditanam di lahan urban farming tersebut. Selanjutnya, untuk kegiatan pengguna, ada pengunjung makan, itu mereka bisa makan lalu pergi, ada juga pengunjung berdiskusi, itu mereka ada yang berdiskusi, mengerjakan tugas, ataupun hanya sekedar berbincang-bincang. Lalu penjual di kantin, itu kegiatannya memasak, menyiapkan makanan, melayani pembeli, juga bersih-bersih di dapur. Lalu untuk cleaning service, itu ada yang untuk bersih-bersih di kantin maupun yang merawat tanaman. Selanjutnya, untuk jumlah ruangan yang ada itu 9 kios makanan, 1 kios minuman, 1 area makan yang luas, 1 area cuci tangan dengan 4 wastafel, lalu 2 kamar mandi, yaitu kamar mandi pria dan wanita, lalu 1 gudang. Selanjutnya, untuk kedekatan ruang, didesain dengan area makan itu dekat dengan kios makanan maupun kios minuman, supaya dapat mempermudah interaksi antara penjual maupun pembeli. Lalu area makan ini jauh dari kamar mandi. Tujuannya supaya terhindar dari bau-bau yang tidak sedap dari kamar mandi itu. Untuk kapasitasnya sendiri, kantin ini muat kurang lebih 150 orang, termasuk 10 tenan, 2 cleaning service, dan 2 tukang kebun. Selanjutnya untuk block plan dan zoning. Kantin ini dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona private, semi-private, dan public. Private itu seperti gudang dan storage untuk gudang makanan di sebelah kios minuman. Lalu untuk semi-private seperti kios makanan dan kios minuman yang hanya bisa dijangkau oleh penjual. Lalu public itu yang bisa dijangkau oleh semua orang seperti area makan, area cuci tangan, maupun kamar mandi. Selanjutnya, analisis tapak. Kantin ini berada di Kampus 2 Universitas Atmajaya di Jalan Bagarsari. Kendalanya, Kampus 2 Universitas Atmajaya itu dekat dengan G-Walk, di mana G-Walk itu memiliki berbagai area makanan yang sangat bervariasi makanannya, juga jelas lebih nyaman. Namun, kantin ini memiliki potensi karena dia berada di kampus Universitas Atmajaya, sehingga sangat mudah dijangkau oleh warga kampus, sehingga kita harus memberikan respon untuk kantin ini lebih dapat diminati oleh warga kampus, seperti menambah variasi makanan, lalu membuat kantin menjadi lebih nyaman, seperti itu. Lalu untuk pencahayaannya sendiri, kantin ini menghadap ke selatan, sehingga dia tidak terpapar matahari langsung, baik dari pagi maupun sore, itu tidak terlalu panas. Lalu untuk drainasenya, di sebelah barat
kantin itu terdapat sungai sehingga dapat untuk membuang air kotor. Lalu vegetasinya terdapat pohon matoa, pohon biola cantik, dan pohon sapu tangan. Untuk kebisingannya sendiri, di depan kantin itu termasuk sedikit bising karena tempat lalu lintas anak-anak Atmajaya untuk parkir. Lalu untuk di belakang kantinnya sendiri itu kebisingannya sedang. Untuk selanjutnya, konsep yang saya ambil adalah modern green living. Menurut analisis dan menurut berbagai pendapat, kantin sebelumnya itu sedikit kurang lebar sehingga tidak memuat banyak tempat duduk untuk makan. Lalu sedikit pengap karena kantin sedikit kecil, tidak luas, juga pencahayaan yang kurang, sehingga saya membuat di sini pencahayaan alaminya dari kaca sehingga pencahayaan alami dapat masuk melewati kaca itu. Lalu modern green living, saya membuat green livingnya itu seperti urban farming dan banyak tanaman sehingga membuat kesan hijau dan sejuk. Saya menggunakan tanaman yang dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, dan saya memberikan kesan modern dengan memberikan kaca juga secondary skin. Selanjutnya, ini untuk situasi Atmajaya berada di lingkungan G-Walk dan rumah warga. Lalu untuk side plan-nya, saya membuat ada banyak tanaman buah-buahan seperti kelengkeng, rambutan, jambu air, dan mangga di belakang kantin supaya dapat dinikmati semua warga kampus. Lalu juga ada kolam ikan koi di depan kantin dan ada area outdoor di depan kantin dengan hiasan bunga-bunga lantana yang akan mempercantik kantin tersebut. Selanjutnya ini denah. Lalu ini untuk tampaknya saya menggunakan secondary skin dan kaca untuk tampak depannya. Untuk tampak belakang saya menggunakan glass block agar dari belakang kita juga dapat memberikan pencahayaan alami agar masuk secara maksimal. Dan untuk kanan kiri diberikan secondary skin juga supaya terlihat lebih menyatu dan elegan. Lalu berikut adalah potongan. Ini juga potongannya, saya menggunakan atap on the line. Berikut perspektifnya untuk kamar mandi. Untuk kamar mandi ini meskipun tidak ada jendela maupun oven, saya berikan exhaust fan yang berguna untuk menyerap kelembapan dan juga menghilangkan bau tidak sedap. Juga diberikan glass block agar pencahayaan tetap dapat masuk. Untuk fasilitasnya sendiri ada kloset dan tisu. Selanjutnya ini untuk perspektif bagian area makan. Ada 3 macam tempat duduk yang saya sediakan, yaitu meja panjang dengan 1 kursi bulat, meja dengan 4 kursi, dan meja dengan 2 kursi. Lalu ada rak untuk tanaman-tanaman agar terlihat lebih green living-nya. Nah, selanjutnya ini perspektif interior eksterior saya. Dapat dilihat di sebelahnya ada urban farming yang dapat digunakan untuk menanam sayuran maupun obat-obatan. Di belakang terdapat pohon-pohon buah dan di depan ada meja kursi dengan hiasan bunga-bunga lantana dan kolam ikan koi. Selanjutnya ini menggunakan secondary skin dan kaca di depannya. Lalu untuk detail arsitektur sendiri, saya menggunakan 2 macam keramik untuk pola lantainya, yaitu keramik untuk kamar mandi. Saya menggunakan keramik berdimensi 25x25 dengan warna roka brown yang mereknya adalah Asian Tile. Dan untuk area makannya saya menggunakan keramik 60x60 agar terkesan luas, merek KIA dengan warna plato ivory. Lalu saya menggunakan pencahayaan yaitu glass block dan material bangunan kaca 8 mili dan secondary skin. Lalu untuk penyekat dindingnya antar kios saya menggunakan dinding partisi dari GRC 4 mili. Lalu ini adalah maket saya. Dapat dilihat ini tampak depan, tampak belakang, terdapat berbagai macam tanaman. Di depan ada pohon-pohon matoa, biola cantik, dan sapu tangan, dan di belakang terdapat berbagai macam pohon buah. Selanjutnya ini tampak selatan. Dan ini tampak baratnya, terdapat urban farming. Saya berikan orang-orangan agar terlihat skala antara manusia dan bangunan. Selanjutnya ini tampak atas, yaitu atap on the line. Lalu ini perspektifnya. Ini saya bersama maket saya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.